Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini, Medan Cube, tempat kawan-kawan bisa belajar mechanical design dan juga proses pembuatan program CNC. Oke, hmm, jadi hari ini aku mau lanjutin series kita tentang CNC, ya kan, pembuatan program CNC atau belajar CNC. Yang mana di pembahasan sebelumnya aku sudah berikan series sebelumnya adalah membahas tentang speed and feed rate, spindle dan feed rate gitu kan. Oke. Ya, sebelum kita masuk, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah subscribe dan juga nonton dan like. Terima kasih banyak yang udah memberikan subscribe dan like-nya. Semoga aku makin semangat buat kontennya biar kawan-kawan dan semoga kawan-kawan bisa membantu kawan-kawan yang lagi belajar gitu. Oke. Jadi di series yang kali ini itu adalah series yang kelima. Yang kelima ya. Yang kelima. Jadi di series kelima ini aku mau bahas langsung ke proses pemakanan gitu. Oke. Proses pemakanan jadi kan sebelumnya kita sudah bahas. Jadi sedikit rewind ya teman-teman ya. Jadi di series pertama aku sudah bahas tentang kalau nggak salah itu WCS ya, Work Coordinate System, titik nol, konsep titik nol kerja di pembuatan program CNC. Yang kedua aku sudah bahas tentang stok ya kan, atau secara setting bahan ya kan. Terus yang ketiga ada di pembahasan tentang setting tools ya, setting tool ya kan, gimana cara setting tool. Terus yang ketiga ada di spindle dan feed rate. Setting kecepatan spindle, putaran spindle dan kecepatan feed rate. Oke. Jadi untuk kawan-kawan yang baru bergabung silahkan nonton di video yang sebelum-sebelumnya ya kan. Biar supaya lebih paham ya kan. Karena di video kali ini aku mau bahas langsung ke proses pemakanan. Jadi di sini nih teman-teman. Oke, oh ya teman-teman, sebelum kita apa, di sini ada yang namanya milling, yang mana mesin milling ya kan. Terus yang kedua ada turning, yang artinya mesin lathe. Additive, additive ini lebih ke seperti laser ya kan. Inspection ini adalah bagian untuk melakukan inspeksi, pengukuran segala macam ya kan, fabrication dan segala macamnya. Oke, jadi karena aku bilang kita hari ini kita di camp series ini fokus untuk membahas tentang milling, jadi kita masuk ke bagian milling. Dan di sini, ya kan, kita kan kemarin sampai di bagian setup. Bagian setup ini adalah bagian untuk mengatur setting tool, bukan setting tool, apa namanya? Titik nol kerja, terus setting stock, ya kan? Terus apa lagi? Mempost program, ya kan? Dan selanjutnya di bagian sini, ya kan? Bagian sini ini adalah sudah masuk ke dalam proses pemakanan. Jadi ada banyak proses pemakanan di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak, ada dua tipe, ada 2D dan 3D gitu. Mungkin nanti aja aku jelasin ya teman-teman ya, 2D dan ataupun 3D gitu. Oke. Jadi yang pertama kita akan bahas 2D terlebih dahulu gitu deh. Pemakanan dalam 2D ini ya kan, 2D ini ya dua dimensi ya kan, dua dimensi artinya proses pemakanan di 2D ini dikhususkan untuk benda-benda yang flat gitu dia. Yang flat itu maksudnya ya seperti apa ya, seperti ini contohnya, ini kan flat dia ya kan. Kalau kita lihat dari tampilan view depan, ini adalah flat gini seperti ini ya kan. Oke, jadi dia cuma bisa melakukan pemakanan dalam bentuk yang seperti ini gitu deh. Oke, lalu kalau 3D bagaimana? Kalau 3D dia seperti ini teman-teman. Contoh seperti ini. Teman-teman bisa lihat model ini. Model ini kan seperti melandai, ya kan, miring seperti ini. Kalau teman-teman aplikasikan pemakanan 2D dalam dengan bentuk-bentuk seperti ini, maka nggak akan bisa gitu. Karena bentuk seperti ini harusnya dimakan oleh proses pemakanan yang 3D. Ini dia. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi sesederhana itu ya kan. Sebenarnya kalau mau dikomplekskan bisa, apanya definisinya, cuman secara sederhana itulah dia perbedaan 2D dan 3D gitu dia. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang pemakanan-pemakanan ini, cuman aku akan bagi ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau bahas dulu tentang yang namanya phasing. Karena phasing itu menurut aku hal yang awal dalam proses pemakanan ya kan.
Ya walaupun facing ini bisa dilakukan secara manual ya kan, tanpa harus buatkan program. Cuman kalau teman-teman ketemu dengan benda yang areanya itu luas, yang panjang dan lebar, tentu melakukan proses facing dengan cara manual tentu sangat capek ya kan, tentu sangat capek dan juga bakalan lebih lama daripada kalau kita buatkan programnya gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ketemu case barang-barang yang ini namanya barang-barang yang kecil, ya nggak apa-apa dimanualkan aja facingnya di mesin kan. Cuman kalau barangnya itu panjang, mending dibuatkan programnya aja. Jadi biar biar lebih efisien gitu. Oke. Ini dia facing, ya kan? Ini dia teman-teman ya. Ini sebagai informasi aku terlebih dahulu aku infokan di sini, ya kan, di sini terlihat teman-teman, kita sudah setting stok kita yang mana WCS-nya berada di sini. Oke, ini kita aku edit lagi biar teman-teman ketahuin. Di sini aku tipe mode stok adalah fixed size box, ya kan? Fixed size box yang mana ketebalan atau panjang dari si ukuran X adalah 50 mm, yang mana itu sama dengan si model kita. Model kita 50 50. Jadi ukuran stoknya itu sama dengan si modelnya. Oke. Lalu si Y itu 50 juga, yang mana juga sama dengan si Y, si model Y. Lalu selanjutnya si Z itu 11, dan sedangkan si model Z adalah 10. Kan artinya ada lebih 1 mm. Di sini aku memposisikan lebih 1 mm ini berada di atas offset from top Z plus ini. Jadi ada lebih 1 mm. Di sini aku letak 1 mm di atas modul kita. Yang mana inilah yang akan kita lakukan machining teman-teman. Inilah yang akan kita lakukan facing gitu. Oke teman-teman. Itu dia tadi spesifikasi dari stok kita yang kita pakai untuk pemakaran kali ini dan juga posisi offsetnya di sini. Oke. Kita klik saja di sini. Cara pertama adalah kita klik saja di sini di bagian 2D, lalu selanjutnya di bagian face ini teman-teman ya, face, klik klik. Oke. Lalu selanjutnya, oh ya teman-teman, uh, seperti teman-teman ketahui tentu melakukan proses facing biasanya ada tool tersendiri yang memang khusus untuk facing. Biasanya diameternya besar-besar ya kan. Apakah itu di 30, diameter 30 mm ataukah diameter 50 mm ataukah 80 mm. Tapi teman-teman jangan jangan apa namanya, jangan kaku. Tentunya facing ini bisa dilakukan oleh tool berapa saja. Contohnya misalnya teman-teman mau pakai tool diameter 4 mm atau end mill 4 mm untuk melakukan facing ini juga bisa gitu. Jadi tool untuk facing ini itu bisa dipakai ukuran berapa aja gitu. Oke. Oke, di sini tool untuk facing belum kita setting, ya kan? Belum kita belum aku set. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin mengetahui cara melakukan setting tools di di apa namanya di Fusion, silahkan klik atau tonton video-video aku yang ketiga ya, ketiga tentang cara setting tool. Jadi mungkin di video kali ini aku bakal skip aja karena mungkin bakalan terlalu lama gitu. Oke. Oke teman-teman, ini dia face mill yang kita pakai untuk melakukan proses yang namanya facing teman-teman ya. Jadi di sini aku pakai diameter 50 mm, ya kan. Di sini ada spesifikasinya. Sebenarnya ini nggak ada aku setting, ini adalah spesifikasi yang memang tersedia di Fusion. Untuk kawan-kawan yang pengen tahu gimana caranya setting tool, ya kan, silakan tonton video series yang ketiga teman-teman ya. Karena kalau aku masukin ini juga setting tool di video ini mungkin bakalan sangat panjang gitu teman-teman. Oke, jadi seperti ini spesifikasinya. Oke. Oke, lalu kita klik, ini dia, kita accept, kita select, ini dia. Oke, ini dia seperti ini kira-kira visualisasinya dari face mill yang kita pakai teman-teman. Oke, jadi di sini ada, ini dia, ini yang kuning ini adalah cutternya teman-teman ya. Jadi bagian inilah yang melakukan cutting. Jadi di sini bukan. Biasanya face mill ini eh, mata pisaunya itu adalah sebuah insert ya kan. Oke, Oke, kita lanjut di bagian ini, fit and speed. Di bagian fit and speed, teman-teman boleh setting spindle speed
sebagai catatan, sekali lagi aku bilang bahwasanya penggunaan spindle speed itu harus sesuai dengan spesifikasi mesin kita, teman-teman. Sesuai dengan spesifikasi mesin, spesifikasi dari materialnya, dan juga material benda yang kita buat ini, dan juga spesifikasi dari insert atau cutter kita, ya kan. Jadi jangan, teman-teman nggak boleh samain mesin satu dengan mesin yang lain itu sama, enggak. Jadi masing-masing tentu memiliki perbedaan, apalagi motornya itu pasti berbeda gitu, kekuatan motornya gitu. Tapi ada sebuah trik, teman-teman, bahwasanya sebuah face mill, ya kan, atau sebuah cutter, sebuah pisau itu kalau memiliki diameter yang besar, kita tidak boleh memasukkan nilai spindle speed yang tinggi. Ya kan, contoh misalnya 8.000 atau 12.000, tentu ini sangat bahaya, teman-teman. Karena kalau teman-teman ketahuin bahwasanya pada saat spindle ini berputar, ya kan teman-teman, pada saat spindle ini berputar, tentu dia akan melakukan yang namanya penarikan keluar, teman-teman. Jadi pada saat dia berputar, kalau teman-teman pahami ilmu perputaran sebuah roda, ya kan, pada saat sebuah roda itu berputar, ya kan, maka dia akan melakukan penarikan keluar, teman-teman. Jadi teman-teman bayangkan, teman-teman apa namanya, memakai tool yang besar, ya kan, artinya masanya juga berat, terus melakukan yang namanya putarannya semakin kencang, artinya tarikan keluar makan semakin kencang, dan itu sangat berbahaya, teman-teman. Oke, bisa juga berbahaya untuk BT-nya atau spindle kita, ya kan, motorannya. Jadi sangat disarankan untuk teman-teman eh, memasukkan nilai yang rendah aja. Contoh misalnya di sini aku masukin 2000. Oke, gitu juga dengan rem spindle speed aku masukin 2000. Terus selanjutnya cutting feed rate aku masukin nilainya 1000, nggak apa-apa, teman-teman. Karena pada saat proses pemakanan facing ini, ya kan teman-teman, aku biasanya melakukan, kalau teman-teman bisa lihat seperti ini. Di sini, ya kan, kalau dia makan sebesar ini, artinya di sini dia makan hampir 50%. Kalau dia 50 mili, end mill yang kita pakai, face mill yang kita pakai, artinya pemakanan yang dilakukannya adalah 25 mm. Jadi nggak masalah untuk melakukan apa namanya, untuk memasukkan nilai cutting feed rate itu rendah, karena dia udah makan nilai yang besar gitu, teman-teman. Tapi kalau biasanya aku face meal biasanya makan itu eh, sampai 3/4 dari si face mealnya. Oke. Ini sama aja kita masukin. Lalu geometri di sini di face mill, teman-teman. Kita sebenarnya tidak perlu memasukkan bagian geometri di sini, teman-teman, karena secara otomatis dia langsung ngebaca, ya kan, stok kontur kita atau area kerja yang ingin kita machining. Ini dia. Ini tanpa kita select dia sudah informasikan, itu dia. Kalau teman-teman mau klik juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman ya sama aja kan, itu dia. Oke, lalu selanjutnya di bagian hedge. Nih teman-teman ya, ini hedge. Oke, bagian hedge ini sebenarnya aku pengen masuk jelasin ini itu lebih lebih detail nanti di video yang lain, cuman nggak apa-apa lah, teman-teman. Jadi hedge ini intinya adalah menentukan titik turun, titik naik dari sebuah proses pemakanan itu. Jadi ini di sini yang bermain adalah axis Z kita. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kita mulai dari bottom hedge. Bottom hedge aku buat adalah di sini from-nya. From ini artinya patokan ya, teman-teman ya. Jadi patokannya adalah aku buat di sini. Kalau kita klik di sini ada banyak. Cuman di sini aku buat model top, ya kan? Artinya model topnya itu adalah di sini. Oke, baru offsetnya adalah 0. Artinya ini dia. Bottom hedge ini artinya adalah ini adalah titik terendah dia turun. Oke, ini adalah titik terendah dia dia turun. Jadi si pace mill kita atau si tool kita nggak akan turun lebih dari model top kita. Jadi ini sangat penting untuk dilakukan settingan atau diperhatikan, teman-teman ya. Karena kalau teman-teman sepele dengan hal ini, nanti bisa nabrak, teman-teman ya. Bisa nabrak, turun, nabrak ragum atau nabrak ke meja mesin. Tentu itu sangat bahaya gitu. Jadi intinya itu deh, bottom edge adalah titik terendah atau titik terakhir dari si Z-nya atau batas Z-nya turun. Ini adalah bottom edge. Oke. Lalu selanjutnya ada top edge. Top edge di sini adalah titik start dia melakukan pemakanan. Oke, titik start dia melakukan pemakanan. Teman-teman bisa lihat
Di sini aku buat patokan adalah from, artinya from patokan fromnya adalah dari stock top. Oke, tadi stock top kita ya kan ada 1 mili di atas si benda, si model, ya kan? Ada 1 mili di atas model. Inilah dia, dan optionnya aku buat 0. Di sini dia. Oke. Jadi ini ke sini itu adalah 1 mili yang tadi yang ingin kita habiskan, itu dia. Oke, sini ya. Ini coba kalau aku ini ya di bottom hedge. Artinya ini dia. Bottom hedge ini teman-teman ya. Bottom hedge itu yang ini teman-teman, yang biru ini aku jelasin ya. Bottom hedge itu adalah biru yang tua seperti ini. Ini bottom hedge, ini adalah area bottom hedge. Lalu yang ini adalah area yang biru muda, ini adalah area top hedge. Lalu yang hijau adalah area feed hedge. Lalu nanti ada lagi namanya retract, teman-teman. Retract itu contoh seperti ini. Ini dia retract. Retract itu yang warna coklat, ini dia. Lalu feed hedge itu yang ini. Oke, oke. Ini dia. Intinya tadi yang aku bilang bottom hedge itu adalah titik batas titik dari si Z itu turun. Jadi di sinilah dia. Kita lihat patokannya from model top, lalu offsetnya adalah 0. Kalau aku masukin di sini nilainya jadi -1, maka dia akan turun si bottom hedge-nya. Teman-teman bisa lihat. Maka batas terakhir dari turunnya Z kita nanti itu adalah -1 dari si top model. Ini dia. Ini kan top model. Terus karena kita setting di sini -1, artinya di sini. Artinya nanti si pisau face mill kita akan makan si model kita juga. Oke, teman-teman. Oke, karena kita mau cuman buang bagian atas ini, ya kan? Maka kita buat di sini adalah 0. Oke, maka dia akan turun terakhirnya itu adalah sampai di sini. Oke, lalu selanjutnya ada top hedge. Top hedge ini adalah hmm, titik start dia melakukan pemakanan gitu dia. Jadi kalau tadi bottom hedge adalah titik akhir atau batas terakhir dia melakukan pemakanan, sedangkan top hedge adalah titik start dia melakukan pemakanan. Ini dia. Jadi kita setting di sini patokan from-nya adalah dari stock top. Yang mana sama-sama kita ketahuin stock top itu adalah 1 mili. Ada 1 mili lagi stock top di atas model. Yang mana itu yang mau kita habiskan. Dan inilah dia patokannya, di sinilah dia areanya si 1 mili itu dari sini ke sini. Oke, jadi kalau misalnya kita buat di sini itu 1 mili, maka dia akan naik. Oke, kemana nanti dia akan melakukan start pemakanan, facing mulai start dari sini. Berarti ada pemakanan kosong nanti di sini sampai ke titik 1 mili tadi di sini, ya kan? Mana itu akan membuang waktu. Tapi aku jelaskan ini biar supaya teman-teman paham konsep dari hedge ini. Oke, kita buat di sini 0. Oke. Lalu selanjutnya ada feed hedge. Feed hedge itu lebih ke apa ya? Feed hedge itu eh, titik di mana si lead in dan lead out-nya itu masuk, itu dia. Jadi kalau si top hedge tadi titik startnya dia masuk, ya kan, titik startnya dia langsung melakukan pemakanan. Kalau si feed hedge-nya itu proses titik ketinggian dari si lead in dan si lead out-nya, itu dia. Oke. Kalau feed hedge dan feed hedge itu nggak terlalu sering aku setting, tapi kalau teman-teman mau setting nggak apa-apa gitu. Oke, di sini kita lihat patokan from-nya itu adalah top hedge. Artinya patokan yang kita pakai untuk feed hedge ini adalah si top hedge ini, ya kan? Yang mana tadi si posisi top hedge kan sini nih, ya kan? Patokan kita pakai si feed hedge, top hedge. Terus ada offset 5 mili. Artinya jarak dari sini ke sini itu 5 mm, teman-teman. Ini dia. Oke, ini dia teman-teman ya. Teman bisa lihat, ini dia. Inilah 5 mm tadi itu. Oke. Kalau kita misalnya masukin nilainya adalah top hedge tapi 3 mili misalnya, maka dia akan turun. Teman-teman bisa lihat. Oke, maka dia akan turun sekarang. Oke. Gak apa-apa kita buat 3 mili aja. Lalu selanjutnya ada retract hedge. Retract hedge itu adalah proses pada saat si pisau melakukan turun, ya kan? Jadi pada saat si pisau melakukan pemakaran ke area sini, misalnya area sini, lalu dia mau berpindah ke area sana, ya kan?
tentu setelah dia makan, dia akan naik terlebih dahulu. Titik batas ketinggian dia naik itulah yang disebut dengan retract. Biasanya retract ini untuk menghindari hal-hal kayak misal ada baut di sini, ya kan, atau ada sebuah penghalang di sini. Lalu kita harus setting si retract-nya di atas dari kepala baut tadi atau si penghalang tadi gitu. Intinya retract itu adalah batas ketinggian dia naik, ya kan? Ketinggian ketinggian dia naik saat melakukan perpindahan, perpindahan cutting gitu dia. Oke, di sini kita buat patokannya adalah 10 mm dari stok top. Stok top kita kan ini. Stok top kita kan ini. Oke. Lalu ada offsetnya 10 meter. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 10 meter. Yang mana ini sudah cukup aman teman-teman, 10 mm jarak retract-nya. Kita buat 5 pun masih terbilang aman sebenarnya. Oke. Jadi kenapa dibuat apa hubungannya nilainya besar atau kecil? Kalau kita buat nilainya semakin besar, tentu akan memakan waktu teman-teman. Semakin tinggi karena dia kan semakin tinggi dia kan, baru melakukan perpindahan. Naik tingginya dulu baru dia melakukan perpindahan. Jadi itulah pengaruhnya. Kalau ya aman-aman, ya kan, kalau ditanya aman ya pasti aman, cuman kan kalau kita sudah tahu nggak ada penghalang apa-apa di sini, yang apa yang kita buat tinggi-tinggi gitu. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman, di sini ada bagian pieces, ya. Di sini ada bagian pieces. Oke, bagian pieces ini adalah tempat di mana kita melakukan setting seberapa besar pemakanan si pisau terhadap si barang. Yang kayak aku bilang tadi, kalau kita pakai pisaunya 50 mm, face mil 50 meter, kalau kita mau makannya itu 50%, berarti kita masukkan 25 gitu kan. Kalau kita mau makan 25 berarti kan 50% itu dia. Di sini itu yang disebut dengan yang namanya step over, teman-teman. Jadi pada saat si pisau atau face mill kita melakukan sekali pemakanan atau sekali lewat seperti ini, dia akan makan sebesar 35 mm. Jadi kira-kira nanti seperti ini, teman-teman. Nanti sekali dia lewat ke sini, dia akan langsung makan 35 mm. Mungkin kira-kira segini gitu. Oke. Pengaruhnya apa terhadap pemakanan? Tentu semakin besar nilai step over kita, maka proses yang kita lakukan akan semakin cepat, ya kan? Itu dia. Cuman ya kan, semakin besar juga akan meningkatkan resiko barang atau pisau kita hancur gitu. Jadi teman-teman harus masukkan nilai yang proporsional biar supaya proses pemakanan juga nggak terlalu lama, juga aman terhadap pisau dan material benda kita gitu. Oke, karena kita pakai pisau 50, aku mau masukkan di sini nilai 40 misalnya. Jadi dia sekitar 80% dari face mill kita, ya kan? Oke. Lalu di sini ada pass direction. Jadi pass direction ini arah pemakanan. Jadi kalau misalnya kita masukkan nilainya 0 derajat, nanti dia akan makan lurus 0 derajat dari arah sini. Oke, contoh seperti itu. Terus kalau misalnya nanti 90 derajat, berarti berlawanan deh teman-teman ya. 90 derajat ke sini berarti dia. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi pas direction ini arah pemakanan. Kalau misalnya tadi 0 derajatnya itu ke arah sini, ya kan? Kalau kita masukkan nilai 90, berarti nanti dia akan jadi seperti ini ya. Jadi vertikal atau horizontal seperti ini. Kalau kita masukkan nilai 45, maka dia akan start ke arah sini. Oke. Ini aku coba masukin 0 derajat dulu, ya kan? Lalu di sini ada yang namanya pass extension. Artinya di sini kita ingin, ya kan, kita mau eh, si cutting line kita, ya kan, itu makannya lebih dari si bahan kita untuk memastikan semua areanya itu terkena gitu dia. Jadi ada dua sebenarnya teman-teman, ada stock offset dan pass extension. Cuman kalau pass extension dia cuman ke arah kanan kirinya aja gitu dia. Jadi area yang dilebihinnya adalah area cutting line yang ke kanan dan ke kiri aja gitu. Sedangkan si stock offset dia menyeluruh, dia ngebaca stok kita itu dilebihin gitu. Jadi ke arah kanan kiri depan belakang gitu. Jadi dilebihinnya. Contoh misalnya kalau kita masukin 0, maka dia akan baca stok offsetnya ya sebatas area benda kita, ya kan. Cuman kalau kita masukkan 10 mm, maka yang dibaca tadi kan kita 50 model kita ya. Berarti area nanti yang dimakan dia ini adalah
berarti berapa ya? 70 berarti kan, kanan kiri stock offset gitu dia. Gitu kira-kira ya, teman-teman ya. Oke, ini kita coba, ini nanti aku jelasin di bagian linking nanti aja. Coba kita klik OK untuk melihat visualisasi dari pemekanannya. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Proses pemekanannya. Teman-teman bisa lihat ini dia. Coba kita simulasikan. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Itu dia. Oke, lalu dia akan balik. Oke, kenapa dia dua kali? Ya karena dengan dua kali pemakanan dia sudah bisa meratakan benda ini. Karena kan tadi kita pakai 35. Jadi 35 itu jarak dari 40. 40 itu jarak dari cutting line ini ke cutting line ini itu adalah 35 mm. Oke, itu dia kira-kira teman-teman ya. Oke, kita buka lagi. Di sini ada juga yang namanya direction, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat direction ini ada yang namanya climb, ada yang nama konvensional, ada namanya both. Yang barusan kita pakai ada yang namanya both, artinya dia melakukan pemakanan secara bolak-balik. Jadi ketika dia melakukan pemakanan ke sana, dia langsung balik ke sini. Tapi kalau kita ganti ke climb misalnya, ya kan, kita climb, maka ketika dia melakukan pemakanan ke sini, dia akan naik lagi ke retract, lalu balik lagi ke sini, turun, lalu pemakanan. Jadi dia bukan nggak bolak-balik dia. Jadi climb ini makanan di satu arah. Ini aku contohin. Nah, ini dia. Ini aku play. Ini aku main. Nih, teman-teman bisa lihat perbedaannya antara both dengan climb tadi. Arahkan dari sini kan. Tuh, teman-teman bisa lihat dia naik ke retract. Teman-teman bisa lihat dia naik terlebih dahulu, lalu balik lagi ke sini, lalu dia turun. Oke, lalu dia makan lagi. Oke. Jadi itu dia tadi penjelasan mengenai direction teman-teman ya. Buat teman-teman bisa aplikasikan tuh. Kalau dia konvensional adalah kebalikannya. Kalau tadi kita start pemakanan dari sini, ya kan? Kalau kita pakai konvensional dia akan sama dengan climb, cuman dia akan melakukan start pemakanan dari sini, gitu. Kira-kira gitu ya teman-teman. Oke, jadi dari sini dia start. Nah kalau climb tadi dari sini, berarti nanti konvensional dari sini, gitu dia. Oke, teman-teman. Lalu selanjutnya ada yang namanya multiple depth. Ini penting untuk teman-teman ketahui. Oke, jadi pada saat proses pemakanan tadi intinya gini, ketebalan yang ingin kita lakukan pemakanan adalah sebesar 1 mm. Kalau kita ingin meringankan beban si face mill kita, cutter kita, kita bisa bagi pemakanan itu. Contoh dari 1 mm kita mau bagi jadi 4. Berarti kalau kita mau buatnya 0,25 per tingkat kan, disinilah caranya hitungnya. Di sini kita misalnya masukkan nilai maksimum step down 0,25. Maka proses pemakanan kita nanti akan menjadi 4 tingkat, teman-teman. Menjadi 4 tingkat. Jadi sekali makan, kalau tadi yang tadi sebelumnya kita melakukan pemakaran langsung 1 mili kan. Oke, kalau kita masukkan di sini adalah 0,25, nanti sekali makan dia akan 0,25. Oke, tapi jadi 4 tingkat gitu. Teman-teman bisa lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu dia teman-teman. Oke. Tentu ini akan makan waktu yang lebih lama, tapi pastinya ini lebih aman daripada tanpa kita aktifkan multiple depth tadi. Jadi kira-kira seperti ini, dia akan makan, naik, lagi, lalu balik lagi ke titik awalnya di sini. Oke, dia turun, masuk ke tingkatan multiple depth yang kedua 0,2, turun 0,25 lagi, lalu selanjutnya balik, ya gitu deh seterusnya teman-teman ya. Oke, jadi itu dia teman-teman penjelasan di video kali ini mengenai proses facing, ya kan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam pembuatan program facing ini, ya kan. Memang sebenarnya sederhana facing kita bisa lakukan secara manual, tapi itu tadi kalau teman-teman membutuhkan
sebuah program phasing untuk pemekaran area yang luas, silahkan buat aja programnya seperti ini gitu teman-teman. Oke, mau dipakai both ways nggak masalah, jadi dia bolak-balik biar supaya lebih cepat, jadi dia nggak perlu balik lagi ke sini. Nah, jadi dia langsung makan dep 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 makan gitu dia. Oke. Oke, mungkin itu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih untuk kawan-kawan yang nonton sampai akhir video ini. Dan juga aku mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, ya kan. Mudah-mudahan nanti ke depannya aku perbaikin. Oke, untuk kawan-kawan yang nonton, tolong bantu subscribe dan juga like dan share ke kawan-kawan lain yang teman-teman tahu lagi belajar CNC juga gitu. Biar kita sama-sama pinter dalam proses pembuatan program CNC. Oke, aku akhiri video kali ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.